Terlalu banyak mempelajari ilmu agama sampai lupa mempelajari adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita temukan sebagian dari kita sudah mapan ilmunya, mempelajari ilmu hadis, tauhid, fikih, moral dan lain sebagainya. Tapi kelakuannya terhadap orang tua, kerabat, tetangga, dan sesama muslim jauh dari apa yang sudah diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu. Coba kita lihat sebagian dari kita terhadap orang yang beda pemahaman. Padahal di sana itu ruang lingkupnya masih dalam lingkup yang ijtihad. Yang terlihat di sana malah watak keras, gitu. Watak tidak mau mengalah, merasa menang sendiri, itu merasa benar sendiri. Sampai menganggap bahwa pendapat itu hanya boleh satu, dan gak menganggap pendapat yang lain. Gitu. Ujung-ujungnya malah menyesatkan dan mengatakan sesat seseorang, gitu, mengisbikan dan mengatakan sesat seseorang. Padahal ulama dulu, gitu, ulama salaf terdahulu itu sudah sering mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan mempelajari masalah adab dan akhlak. Barangkali kita lupa, barangkali kita terlalu ingin cepat-cepat mempelajari suatu ilmu yang lebih tinggi, atau bahkan niatan kita yang udah beda. Tuh. Niatan kita belajar ilmu malah untuk mendebat orang lain. Nah, ini yang salah di sini. Perlu kita tahu bahwa para ulama, mereka itu sangat perhatian terhadap yang namanya masalah mempelajari ilmu adab dan akhlak. Bahkan mereka itu sebelum mengarahkan para muridnya belajar ilmu, para ulama itu mengarahkan murid-muridnya untuk mempelajari masalah ilmu adab dan akhlak dulu nih, gitu. Sampai mereka itu menemukan masalah khilaf ulama. Kalau kata Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar dulu adab, baru kamu belajar ilmu, gitu. Kenapa sih masalah adab ini tuh penting banget, gitu? Nah, jadi Yusuf Ibnu Al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Jadi kalau kamu udah belajar adab, maka kamu akan mudah menerima ilmu, gitu. Kamu bakal mudah untuk belajar ilmu, begitu. Makanya kenapa para ulama itu sangat memperhatikan masalah adab dan akhlak ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab, maka ilmu akan disia-siakan, gitu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sedangkan Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari ilmu adab itu selama 30 tahun dan mempelajari satu ilmu itu selama 20 tahun. Nah, bisa bayangin kan, banyakan belajar adabnya daripada belajar ilmunya. Karena tadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bilang, kalau kita belajar adab dulu, maka ilmu itu akan mudah kita pelajari. Tapi kalau kita sia-siain adab, maka ilmu itu akan kita akan menyanyiakan ilmu itu kalau kita sedikit perhatian aja terhadap adab. Ibnu Sirin berkata bahwasanya dulu itu para ulama mempelajari ilmu adab itu sebagaimana mereka itu menguasai suatu ilmu. Dan Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, dia bilang gini, kami ini tuh lebih butuh untuk belajar adab daripada untuk menguasai hadis. Itu kata beliau pada zamannya. Nah, tentu kita di zaman sekarang ini lebih butuh, gitu ya, lebih butuh dan harusnya lebih serius dalam mempelajari yang namanya ilmu adab dan ilmu akhlak. Coba kita lihat sekarang, anak-anak muda sekarang itu krisis, gitu. Di mana-mana tuh krisis akhlak, krisis moral. Abdullah bin Wahab juga mengatakan bahwa beliau itu lebih banyak menukil hal-hal masalah adab daripada ilmu dari Imam Malik. Karena Imam Malik juga dulu dipesankan oleh ibunya untuk beliau itu belajar dulu adab
dari para ulama, kemudian baru ambillah ilmu dari mereka gitu. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa beliau itu lebih suka untuk mempelajari kisah-kisah para ulama terdahulu daripada untuk menguasai bab fikih gitu. Beliau lebih senang mendengar cerita-cerita kisah ulama daripada untuk belajar fikih, menguasai ilmu bab fikih. Karena kata beliau, ketika beliau mengkaji kisah-kisah atau mempelajari kisah-kisah para ulama dulu, di sana itu ditemukan banyak pelajaran gitu, banyak masalah-masalah adab dia temukan di sana kayak gitu. Di antara yang mesti kita perhatikan dalam hal pembicaraan yaitu menjaga lisan, meluruskan lisan kita dengan perkataan yang baik, santun dan bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding dengan amalnya, tentu dia akan sedikit bicara kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi dari kesimpulan itu bukan berarti karena kita berbeda pendapat, kita beda pemahaman, kita itu harus bermusuhan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dengan bijaknya, wahai Abu Musa, bukankah kita bersaudara meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah gitu. Jadi Imam Syafi'i bilang begitu. Dan karena ulama-ulama dulu mereka itu mendahulukan belajar adab, nggak ada ceritanya ketika beliau beliau belajar di saat ulama A, kemudian mengambil ilmunya, kemudian belajar lagi di ulama B, kemudian mengambil ilmunya, dan dia baru mendapatkan ilmu baru di ulama B dan mengatakan bahwa ulama A ini sesat gitu. Nggak ada ceritanya dulu begitu. Para ulama dulu karena sudah tahu bagaimana adabnya gitu, jadi menghargai pemahaman walaupun menghargai perbedaan pendapat gitu. Bagaimana supaya kita semua itu terhindar dari akhlak-akhlak dan adab-adab yang buruk? Nah, salah satunya itu adalah kita berdoa meminta supaya kita itu memiliki adab dan akhlak yang baik, adab yang mulia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal hawa. Itu yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, dari amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Kemudian Nabi SAW berdoa juga, Allahumma inni li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta gitu. Artinya, ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Itu doa Rasulullah supaya terhindar dari akhlak yang tercela gitu, sifat-sifat yang mungkar. Dan kesimpulannya itu adalah adab itu lebih penting gitu. Adab dan akhlak ini penting kita pelajarin sebelum kita mempelajari suatu ilmu. Karena dibilang sebelumnya bahwa ketika kita belajar adab, kita mempelajari adab, maka kita akan mudah untuk menerima ilmu. Ilmu itu akan mudah kita dapatkan ketika kita itu punya yang namanya adab dan akhlak yang baik. Semoga kita semua bisa menjaga adab dan akhlak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.